Hai, pernah kepikiran kenapa jurnalis punya kode etik? Yuk kita bahas. Kode etik jurnalistik itu ibarat kompas moral bagi jurnalis. Sama seperti dokter dan pengacara, jurnalis juga perlu mengikuti aturan main untuk menjaga profesionalitas. Tapi apa saja sih aturan-aturan ini? Simak penjelasan singkatnya. 1. Independensi, akurasi, keseimbangan, dan tanpa niat jahat. 1. Profesionalisme. Seperti menunjukkan identitas yang jelas, menghormati privasi, menghindari suap, memastikan pelaporan faktual dengan sumber yang jelas, tidak plagiat, dan menggunakan metode etis untuk pelaporan investigasi demi kepentingan publik. 1. Keseimbangan, tidak mencampur fakta dengan opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Saat tidak boleh menyebarkan berita palsu, fitnah, konten sadis, atau cabul. Tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Hak untuk melindungi sumber yang ingin dirahasiakan identitasnya, menghormati embargo, informasi latar belakang, dan pernyataan off the record. Saat tidak boleh melaporkan berdasarkan prasangka atau diskriminasi. 1. Menghormati kehidupan pribadi kecuali ada kepentingan publik. Saat segera mengoreksi dan meminta maaf atas kesalahan. 1. Memberikan hak jawab dan koreksi yang adil. Kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai bagian dari kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan pers memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan berkomunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, jurnalis harus menyeimbangkan kebebasan ini dengan kepentingan nasional, tanggung jawab sosial, keragaman, dan norma agama. Maka dari itu, pers harus profesional dan terbuka terhadap pengawasan publik. Supaya jurnalis dapat menjamin informasi yang benar dan menjaga kepercayaan publik, mereka membutuhkan landasan moral dan etika. Itulah sebabnya jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalistik. Nah, kenapa KIJ ini begitu penting? Menurut Alwi Dahlan, KIJ memiliki 5 manfaat. 1. Melindungi profesional di bidangnya. 1. Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak profesional. Mendorong persaingan sehat antar praktisi, mencegah penipuan antar profesi, menghentikan manipulasi informasi oleh narasumber. KIJ memegang tempat khusus di hati jurnalis, bahkan lebih dari sekadar undang-undang dengan sanksi fisik atau materi. Jurnalis yang tidak memahami atau mengikuti KIJ berarti kehilangan martabatnya. Dewan Pers menjabarkan 4 alasan mengapa KIJ sangat penting. 1. Dibuat oleh jurnalis untuk menegakkan kehormatan profesi mereka. Melanggarnya berarti mencoreng profesi mereka sendiri. 1. Jurnalis harus memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan yang luas. KIJ adalah tolok ukur utama profesionalitas mereka. 1. KIJ menyentuh hati nurani terdalam jurnalis. Melanggarnya merupakan pengkhianatan terhadap hati nurani profesional mereka. 1. KIJ adalah mahkota, mencerminkan seberapa baik jurnalis memenuhi kepercayaan publik. Mengabaikannya berarti mengkhianati kepercayaan masyarakat. Lalu, apa bedanya KIJ dengan hukum? Keduanya memiliki hubungan erat namun berbeda secara signifikan. Hukum mencakup norma tertulis dan tidak tertulis, sedangkan KIJ merupakan seperangkat pedoman tertulis dengan sanksi moral daripada sanksi konkret. Hukuman hukum dapat ditegakkan oleh pihak ketiga, seperti penjara, tetapi KIJ bergantung pada hati nurani pribadi dan masyarakat. Selain itu, KIJ hanya berlaku untuk jurnalis, sedangkan hukum berlaku untuk semua orang. Contohnya, kode etik jurnalistik AJI hanya mengikat anggotanya, berbeda dengan hukum publik yang berlaku secara universal. Singkatnya, KIJ adalah panduan penting bagi jurnalis untuk melindungi diri mereka sendiri, menegakkan integritas profesi mereka, dan memberikan informasi yang andal kepada publik. Tanpa KIJ, jurnalisme akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bintis Sondang Gunung Gulsi.